Malam itu, di tengah gemerlap lampu kristal ballroom, saya berdiri diam di sudut ruangan. Suami saya naik ke atas panggung, menggandeng tangan wanita lain. Dia menyebut wanita itu sebagai wajah baru perusahaan. Dia tidak tahu satu hal. Gedung megah tempat dia mempermalukan saya malam ini. Seluruh saham perusahaan yang dia banggakan, semuanya atas nama saya. Dan dalam 5 menit, semua kebohongannya akan runtuh di depan 300 tamu undangan. Apakah saya kejam? Atau ini hanya karma yang akhirnya bekerja? Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita merenung lewat kisah-kisah kehidupan. Jika cerita malam ini menyentuh hati Anda, tinggalkan jejak di kolom komentar. Sekarang, duduklah dengan tenang. Saya akan mulai dari awal. Nama saya Anindya Maheswari. Usia saya 38 tahun. Saya bekerja sebagai kepala keuangan di sebuah perusahaan properti di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 12 tahun saya menjadi istri. Dan selama 12 tahun itu, saya belajar satu hal pahit, bahwa kesetiaan yang tidak dihargai hanya akan menjadi luka yang menumpuk. Suami saya bernama Galang Wibisono. Dia direktur utama perusahaan yang sama. Di mata publik, kami pasangan yang sempurna, pengusaha muda yang sukses dan istri yang setia di belakangnya. Tapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah kami. Banyak orang iri pada kehidupan kami. Rumah besar di kawasan elit, mobil mewah, undangan ke acara-acara penting. Dari luar, hidup saya terlihat seperti impian. Tapi di dalam rumah itu, saya hidup seperti orang asing. Tidur di ranjang yang sama dengan seseorang yang hatinya sudah pergi entah kemana. Kemewahan ternyata tidak pernah bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pengkhianatan. Saya menikahi Galang ketika usia saya 26. Saat itu dia belum punya apa-apa. Hanya seorang manajer proyek dengan gaji pas-pasan dan mimpi yang besar. Saya percaya pada mimpinya. Saya berikan semua yang saya punya. Dulu, di tahun-tahun awal pernikahan kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran Bekasi. Atapnya bocor saat hujan, tapi saya tidak pernah mengeluh. Setiap pagi saya bangun subuh, menyiapkan sarapan, lalu mengantar Galang dengan motor butut kami. Saya rela menjual perhiasan pemberian ibu saya untuk modal dia merintis proyek pertamanya. Saat proyek itu hampir gagal, saya yang begadang membantunya menyusun ulang seluruh perhitungan biaya. Saya yang menemaninya menangis saat dia hampir menyerah. Saya masih ingat malam ketika proyek pertamanya akhirnya berhasil. Galang memeluk saya erat. Dia berkata, "Nin, semua ini berkat kamu. Aku tidak akan pernah melupakan pengorbananmu." Saat itu, saya percaya. Saya pikir, lelaki yang ingat asal-usulnya tidak akan pernah berkhianat. Saya salah. Ayah saya, almarhum, adalah pendiri perusahaan properti itu. Sebelum beliau wafat, beliau memanggil saya ke kamarnya. Beliau berkata pelan, "Min, perusahaan ini Bapak titipkan padamu, bukan pada suamimu. Ingat itu baik-baik." Saat itu saya tidak mengerti kenapa beliau berpesan begitu. Sekarang saya mengerti. Bapak sudah bisa membaca sesuatu yang saya sendiri belum lihat. Setelah Bapak wafat, saya menyerahkan kursi direktur utama kepada Galang. Saya pikir sebagai suami, dia yang pantas memimpin di depan. Saya cukup di belakang mengurus keuangan. Saya percaya bahwa rumah tangga adalah kerjasama, bukan kompetisi. Tapi saham mayoritas perusahaan tetap atas nama saya. Itu pesan terakhir Bapak, dan satu-satunya pesan yang tidak pernah saya langgar. Galang tumbuh bersama perusahaan itu. Dari manajer biasa, dia menjelma menjadi pengusaha yang namanya disebut di mana-mana. Mobilnya berganti setiap tahun. Jam tangannya seharga rumah orang lain. Dan perlahan, cara dia menatap saya pun berubah. Dulu dia memanggil saya dengan lembut. Sekarang dia memanggil saya hanya saat butuh tanda tangan. Dulu dia mendengarkan pendapat saya. Sekarang dia memotong kalimat saya di depan orang lain. Saya menjadi perabot di rumah saya sendiri. Ada, tapi tidak dianggap. Saya masih ingat malam ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Saya memasak sendiri. Rendang, opor, semua kesukaannya. Saya menunggu sampai larut. Dia pulang pukul 2 dini hari. Bau parfum wanita lain
menempel di kemejanya. Saat saya tanya, dia hanya menjawab dingin. "Jangan mulai, Nin. Aku capek." Lalu dia masuk kamar dan menutup pintu, meninggalkan saya sendirian dengan meja makan yang sudah dingin. Saya tidak menangis malam itu. Saya hanya menyimpan satu hal di dalam hati. Sebuah pertanyaan yang dari hari itu tidak pernah pergi. Siapa perempuan itu? Beberapa minggu setelah malam itu, ada acara arisan keluarga besar di rumah ibu mertua. Saya datang membawa kue yang saya buat sendiri sejak subuh. Tapi begitu saya tiba, suasananya terasa dingin. Para ipar berbisik di pojok ruangan sambil melirik saya. Bu Sukmawati menyambut tamu lain dengan hangat. Tapi pada saya hanya melempar pandangan datar. Di tengah acara, salah satu ipar saya, Dewi, berkata dengan nada sinis, "Mbak Anin ini hebat ya. Sudah belasan tahun menikah, tapi rumahnya masih sepi. Tidak ada suara anak kecil." Beberapa orang tertawa pelan. Saya menundukkan kepala, menahan perih di dada. Kue yang saya bawa dibiarkan utuh di meja, tidak disentuh siapapun. Galang ada di sana. Dia mendengar semuanya, tapi dia hanya diam. Bahkan sempat tersenyum kecil, seolah menikmati. Saat itu, saya sadar, di mata keluarga ini, saya sudah lama tidak dianggap. Saya hanya menunggu giliran untuk dibuang. Malam itu, di perjalanan pulang, saya menatap jalanan dari jendela mobil. Galang menyetir dalam diam. Lalu dia berkata enteng, "Lain kali tidak usah repot bawa kue. Toh tidak ada yang makan." Saya tidak menjawab. Tapi di dalam hati, sesuatu mulai mengeras. Bukan kebencian, tapi keputusan. Beberapa bulan kemudian, perusahaan merekrut sekretaris baru untuk Galang. Namanya Kirana. Usianya baru 26 tahun. Cantik, pintar, berbicara, dan selalu tersenyum manis di depan saya. Dia memanggil saya Bu Anindya dengan nada hormat yang berlebihan. Terlalu manis untuk terasa tulus. Saya seorang akuntan. Pekerjaan saya adalah membaca angka yang tidak cocok dan tubuh manusia. Ternyata juga punya angka-angka yang bisa dibaca. Saya mulai memperhatikan. Setiap kali Kirana masuk ruangan Galang, pintu selalu tertutup terlalu lama. Setiap kali nama Kirana disebut, suara Galang berubah. Lebih lembut, lebih hidup, lebih seperti dulu saat dia masih mencintai saya. Tapi saya diam. Saya belum punya bukti. Dan tanpa bukti, kebenaran hanya akan dianggap kecemburuan istri tua. Suatu hari, kejadian kecil membuat saya semakin yakin. Saya datang ke kantor membawa makan siang untuk Galang, seperti yang biasa saya lakukan. Tapi saat saya buka pintu ruangannya, Kirana sedang duduk di tepi mejanya. Terlalu dekat, tertawa terlalu lepas. Begitu melihat saya, Kirana berdiri perlahan, tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Oh, Bu Anindya," katanya dengan senyum manis yang menyebalkan. "Bapak sedang sibuk sekali. Mungkin lain kali ibu telepon dulu sebelum datang." Disuruh menelpon dulu sebelum menemui suami saya sendiri. Di kantor yang dibangun ayah saya. Saya hanya tersenyum tipis, meletakkan kotak makan di meja, lalu pergi. Tapi di lift, tangan saya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah yang saya tahan terlalu dalam. Di rumah pun, keadaan semakin buruk. Galang mulai sering menginap di luar dengan alasan dinas. Uang belanja rumah dia kurangi, sementara gaya hidupnya makin mewah. Suatu kali, saya menemukan struk pembelian perhiasan mahal di saku jasnya. Sebuah kalung berlian. Saya tidak pernah menerimanya. Saya tahu untuk siapa kalung itu. Suatu sore, ibu mertua saya datang ke rumah. Namanya Bu Sukmawati. Sejak dulu, beliau tidak pernah benar-benar menyukai saya. Bagi beliau, saya hanya perempuan yang beruntung menikahi anaknya. Beliau lupa bahwa tanpa keluarga saya, anaknya tidak akan jadi siapa-siapa. Sore itu, beliau duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh. Lalu, beliau berkata dengan nada santai, seolah membicarakan cuaca. "Min, kamu sudah 12 tahun menikah, tapi belum juga memberi Galang keturunan. Laki-laki itu butuh penerus. Kamu mengerti, kan?" Saya tertegun. Selama ini saya menyimpan rasa sakit itu sendirian, bahwa setelah keguguran 3 kali, dokter mengatakan
Kemungkinan saya untuk hamil sangat kecil. Galang tahu itu. Tapi rupanya dia menceritakannya pada ibunya dan menjadikannya senjata. Galang masih muda. Lanjut Bu Sukmawati. Dia berhak bahagia. Berhak punya anak. Kalau kamu tidak bisa memberi itu, mungkin kamu harus berbesar hati. Beliau meletakkan cangkir teh, senyumnya tipis. Ada perempuan lain yang bisa. Saat itu, saya mengerti. Ini bukan sekedar perselingkuhan. Ini sudah direncanakan. Suami saya dan ibu mertua saya. Mereka sudah satu suara. Mereka tinggal menunggu waktu untuk membuang saya. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya menatap langit-langit kamar sambil mendengar dengkuran Galang di sebelah saya. Pria yang dulu saya bangun dari nol. Pria yang sekarang sedang merencanakan kehancuran saya bersama ibunya. Saya bisa saja menangis. Saya bisa saja membentak. Tapi saya memilih cara lain. Cara yang sudah Bapak ajarkan tanpa pernah beliau sebut. Diameter, amati, dan kumpulkan. Keesokan paginya, saya kembali ke kantor seperti biasa. Tersenyum pada Kirana, menyapa Galang. Tidak ada yang berubah di wajah saya. Tapi, di dalam, saya sudah mulai bekerja. Sebagai kepala keuangan, saya punya akses ke seluruh laporan perusahaan. Dan malam itu, saya mulai membuka berkas-berkas yang selama ini tidak pernah saya curigai. Saya ingin tahu kemana saja uang perusahaan mengalir. Apa yang saya temukan membuat tangan saya dingin. Selama setahun terakhir, ada pengeluaran yang janggal. Sebuah apartemen mewah di kawasan Kemang disewa atas nama perusahaan. Tapi tidak ada satupun karyawan yang tinggal di sana. Saya cek lebih dalam. Tagihan listrik, tagihan air, semua dibayar dari kas perusahaan. Lalu, ada mobil. Sebuah mobil mewah dibeli dengan dana operasional. Lalu dibalik-namakan ke seseorang. Nama itu, Kirana Dewanti. Saya menyandarkan punggung ke kursi. Jadi begini caranya. Galang bukan hanya berselingkuh. Dia memakai uang perusahaan. Uang yang dibangun dari keringat ayah saya untuk membiayai perempuan simpanannya. Saya tidak marah. Anehnya, saya justru merasa tenang. Karena untuk pertama kalinya, saya memegang sesuatu yang lebih kuat dari air mata. Saya memegang angka, dan angka tidak pernah berbohong. Tapi saya ingin melihatnya dengan mata sendiri. Suatu sore, saya pergi ke apartemen di Kemang itu. Saya duduk di kafe seberang jalan, memesan teh, dan menunggu. Tidak lama, mobil Galang masuk ke basement. Beberapa menit kemudian, dari lobi keluar Kirana mengenakan piyama sutra, menyambut Galang dengan ciuman, seolah mereka pasangan yang sah. Mereka tertawa. Mereka masuk lift bersama. Saya duduk diam di kafe itu. Teh di depan saya sudah dingin. Tapi saya tidak menangis. Saya hanya menatap, mencatat dalam ingatan setiap detailnya. Inilah rumah kedua suami saya, dibangun dari uang ayah saya, untuk perempuan yang merebut tempat saya. Saya pulang malam itu dengan hati yang aneh. Tidak hancur, justru semakin teguh. Mereka sudah menabur. Tinggal menunggu musim panen tiba. Tak lama setelah itu, Galang melakukan sesuatu yang lebih jauh. Di kantor, dia mengeluarkan memo internal. Isinya, sebagian wewenang keuangan saya dialihkan kepada tim baru yang dia bentuk. Tim yang dipimpin oleh, tentu saja, Kirana dengan dalih penyegaran organisasi. Dia perlahan mencoba melucuti posisi saya di perusahaan saya sendiri. Saya menerima memo itu di meja saya. Saya membacanya dengan tenang. Lalu, saya tersenyum kecil. Galang pikir dia sedang melemahkan saya, padahal dia sedang memberi saya lebih banyak alasan dan lebih banyak bukti tentang niat jahatnya. Setiap langkah yang dia ambil untuk menyingkirkan saya justru memperkuat posisi saya secara hukum nanti. Malam harinya, Galang berkata di rumah dengan nada seolah berbaik hati. Min, kamu kerja sudah terlalu lama. Capek, kan? Mulai sekarang, kurangi saja tugasmu di kantor. Biar yang muda-muda yang urus. Kamu di rumah saja. Saya tahu apa maksudnya. Dia ingin menyingkirkan saya pelan-pelan, supaya saat dia membuang saya nanti, saya sudah tidak punya pijakan. Saya menjawab manis. Baik, Mas,
Mungkin kamu benar, saya memang butuh istirahat. Dia tersenyum puas, mengira saya menyerah. Dia tidak tahu. Justru di balik istirahat itu, saya punya lebih banyak waktu untuk menyiapkan akhir dari ceritanya. Beberapa hari kemudian, ada jamuan makan malam bisnis dengan mitra besar perusahaan. Galang meminta saya hadir, biar terlihat sebagai keluarga yang utuh, katanya. Saya datang, saya berdandan rapi. Saya bersikap ramah pada para tamu, seperti yang selalu saya lakukan. Di tengah makan malam, salah satu mitra bertanya pada Galang tentang strategi keuangan perusahaan. Saya, sebagai kepala keuangan, mulai menjelaskan dengan tenang. Tapi Galang memotong saya di depan semua orang. Sudah, Nin, katanya sambil tertawa pada mitranya. Istri saya ini lebih cocok mengurus dapur daripada angka. Biar saya yang jelaskan. Para tamu tertawa. Saya tersenyum kaku, menelan rasa malu yang membakar. Padahal, setiap angka yang dia banggakan malam itu adalah hasil kerja saya. Setiap laporan yang dia presentasikan, saya yang menyusunnya. Tapi di depan orang, saya hanya istri yang lebih cocok mengurus dapur. Pulang dari jamuan itu, saya berdiri lama di depan cermin kamar mandi. Saya menatap wajah saya sendiri. 12 tahun. Saya sudah memberikan 12 tahun hidup saya untuk seorang lelaki yang malu mengakui kemampuan saya. Untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya akan terus mengecilkan diri seperti ini? Malam itu, saya menangis. Tapi itu tangisan terakhir saya untuk Galang. Setelahnya, mata saya kering dan pikiran saya jernih. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya mulai menyalin semua bukti itu. Diam-diam, satu persatu. Mutasi rekening, kontrak sewa apartemen, bukti pembelian mobil, semua saya simpan. Saya buat 2 salinan. Saya cetak dalam map tebal, hitam di atas putih. Beberapa hari setelah itu, ada satu kejadian yang membuat saya semakin yakin betapa dalam rencana mereka. Galang pulang membawa berkas lagi. Kali ini soal rumah peninggalan ayah saya di kawasan Menteng. Rumah tua yang penuh kenangan masa kecil. Min, katanya. Rumah Menteng itu kosong, mubazir. Aku punya kenalan yang mau beli dengan harga bagus. Kita jual saja, ya. Uangnya bisa untuk ekspansi perusahaan. Senyumnya tampak meyakinkan. Tapi saya tahu, ekspansi yang dia maksud bukan untuk perusahaan, tapi untuk membiayai hidup baru bersama Kirana. Rumah itu adalah satu-satunya warisan ayah saya yang berbentuk kenangan, bukan angka. Di teras rumah itu. Dulu ayah saya mengajari saya membaca laporan keuangan pertama saya. Galang tahu betul betapa berartinya rumah itu bagi saya. Dan justru karena itu, dia ingin merampasnya. Bukan sekedar untuk uang, tapi untuk menghapus jejak terakhir keluarga saya dari hidup ini. Saya tersenyum dan berkata, saya pikir-pikir dulu, ya. Mas, rumah itu banyak kenangannya. Galang mengernyit. Tapi tidak memaksa. Dia tidak tahu. Malam itu saya menambahkan satu lagi catatan ke dalam map bukti saya tentang bagaimana suami saya satu persatu mencoba menelan semua yang menjadi hak saya. Tapi saya belum berhenti di situ. Saya butuh lebih dari sekedar bukti keuangan. Saya butuh tahu sejauh apa rencana mereka. Saya mulai memperhatikan ponsel Galang, bukan membaca diam-diam. Saya hanya mengamati. Setiap kali ada notifikasi tertentu, wajahnya berubah. Setiap malam, pukul 10, dia akan keluar ke teras untuk menelpon. Suaranya pelan, tapi tawanya terdengar. Suatu malam, saya pura-pura tidur. Lalu saya dengar dia berbicara di teras. Sabar, sayang, katanya. Sebentar lagi, semua jadi milik kita. Begitu acara anniversary perusahaan nanti, aku umumkan kamu sebagai direktur baru. Setelah itu, aku urus surat cerai. Mama sudah setuju. Tubuh saya membeku. Acara anniversary itu acara besar perusahaan yang dihadiri ratusan tamu. Klien, mitra bisnis, pejabat, wartawan. Dan di panggung itulah, Galang berencana mengumumkan perempuan simpanannya. Sekaligus mempermalukan saya di depan semua orang. Mereka pikir mereka sedang menyiapkan kemenangan. Padahal mereka sedang menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Saya tidak tidur sampai pagi.
Tapi kali ini bukan karena sedih. Saya sibuk berpikir, jika mereka memilih panggung itu untuk menghancurkan saya, maka saya akan memakai panggung yang sama untuk membalikan segalanya. Keesokan harinya, saya melakukan sesuatu yang sudah lama tertunda. Saya menemui pengacara keluarga, Pak Hartono. Beliau sudah mengenal keluarga saya sejak zaman ayah saya. Saya letakkan map tebal itu di mejanya. Pak Hartono membaca dalam diam. Lama. Lalu beliau menatap saya. Bu Anindya, katanya pelan. Ini bukan sekedar perselingkuhan. Ini penggelapan dana perusahaan. Dan secara hukum, posisi Anda sangat kuat. Saham mayoritas perusahaan masih atas nama Anda. Suami Anda hanya direktur. Dia bekerja untuk Anda, bukan sebaliknya. Beliau melepas kacamatanya, lalu menatap saya dengan serius. Tapi saya harus jujur, Bu. Begitu Anda bergerak, tidak ada jalan kembali. Suami Anda, ibu mertua Anda, semua akan melawan. Mereka akan mencoba memutarbalikkan fakta. Mereka mungkin akan menyerang nama baik Anda. Apakah Anda siap? Saya terdiam sejenak. Lalu, saya mengangguk mantap. Pakistan, saya sudah 12 tahun hidup dalam ketakutan akan dibuang. Tidak ada yang lebih menakutkan dari itu. Sekarang saya tidak takut apa-apa lagi. Saya siap. Pak Hartono tersenyum. Bagus. Bapak Anda dulu juga begitu. Tenang. Tapi tidak pernah bisa diinjak. Anda memang putrinya. Saya mengangguk. Saya tahu. Pakistan. Bapak saya yang memastikan itu sebelum beliau wafat. Lalu, apa yang Anda inginkan? Tanya beliau. Saya menarik napas. Saya ingin semuanya kembali sesuai tempatnya, tapi saya tidak mau bertindak diam-diam seperti pengecut. Saya ingin kebenaran terungkap di depan semua orang yang selama ini melihat saya sebagai istri yang tidak berdaya. Pak Hartono tersenyum tipis. Kalau begitu, kita siapkan semuanya dengan rapi. Selama 2 minggu berikutnya, saya hidup dalam 2 dunia. Di rumah, saya tetap istri yang patuh. Saya menyiapkan kemeja galang. Saya melayani ibu mertua yang sesekali datang. Saya tersenyum. Meski di dalam hati saya menghitung mundur di luar rumah. Saya bekerja bersama Pak Hartono. Kami menyusun ulang struktur kepemilikan saham. Kami siapkan surat resmi yang menegaskan posisi saya sebagai pemegang saham mayoritas. Kami kumpulkan setiap bukti penggelapan dana, lengkap dengan tanggal dan nominal. Saya juga melakukan satu hal lagi. Diam-diam, saya menemui beberapa orang kunci di perusahaan. Pak Budi, kepala bagian legal yang sudah bekerja sejak zaman ayah saya. Bu Ratih, manajer operasional yang loyal. Mereka adalah orang-orang yang mengenal nilai sebenarnya dari perusahaan ini. Saya jelaskan semuanya, dan mereka berdiri di pihak saya. Saya masih ingat pertemuan dengan Pak Budi. Beliau sudah tua, rambutnya memutih saat saya tunjukkan bukti-bukti itu. Beliau menghela napas panjang. Bu Anindya, katanya pelan. Bapak Anda dulu pernah berpesan pada saya. Beliau bilang, jaga Anindya. Karena dia satu-satunya yang punya hati ayahnya. Saya sudah lama melihat apa yang Galang lakukan, tapi saya tidak punya hak bicara. Sekarang, Anda yang memimpin. Saya akan berdiri di belakang Anda sampai akhir. Mata saya berkaca-kaca mendengar itu. Ternyata selama ini saya tidak sendirian. Ada orang-orang yang diam, tapi setia. Yang menunggu saya berani berdiri. Bu Ratih juga begitu. Saat saya temui beliau di sebuah kafe kecil, beliau langsung menggenggam tangan saya. Bu, saya sudah lama merasa ada yang salah. Banyak pengeluaran aneh yang tidak masuk akal. Saya simpan semua catatannya. Kalau ibu butuh, saya berikan semuanya. Beliau menyerahkan map berisi salinan dokumen yang bahkan belum saya temukan. Bukti saya menjadi semakin lengkap. Dengan dukungan mereka, rencana saya menjadi solid. Kami menyusun strategi dengan hati-hati. Kapan harus bergerak? Bagaimana urutannya? Apa yang harus dikatakan? Pak Hartono bahkan menyiapkan surat resmi pemberhentian Galang sebagai direktur, yang tinggal diaktifkan kapan saja saya mau. Sementara saya menyiapkan semuanya dalam diam. Kirana semakin berani. Suatu siang, dia masuk ke ruangan saya tanpa mengetuk. Dia duduk di kursi seberang meja saya, menyilangkan kaki, dan tersenyum penuh kemenangan. Bu Anindya, katanya,
Saya cuma mau bilang, Galang itu sebenarnya butuh perempuan yang bisa mengimbangi dunianya. Bukan yang cuma duduk di balik meja menghitung angka. Dia memainkan kalung berlian di lehernya. Kalung yang saya tahu dibeli dengan uang perusahaan. Tidak semua perempuan ditakdirkan untuk jadi nyonya besar. Sebagian memang lebih cocok jadi pelengkap. Saya menatapnya tenang. Tidak marah. Justru saya merasa kasihan. Perempuan ini begitu yakin sudah menang, sampai lupa bahwa dia hanya bidak di papan yang saya kuasai. Kamu benar, Kirana, kata saya pelan. Tidak semua perempuan ditakdirkan jadi nyonya besar. Kita lihat saja nanti siapa yang tetap berdiri di akhir. Kirana tertawa, mengira saya menyerah. Dia keluar dengan langkah penuh percaya diri. Dia tidak tahu kalimat saya itu adalah janji, bukan kekalahan. Saya tidak ingin sekadar membalas. Saya ingin keadilan. Saya ingin semua yang selama ini dibangun dari kerja keras ayah saya kembali ke tangan yang benar. Galang tidak tahu apa-apa. Dia terlalu sibuk dengan dunianya. Setiap hari, dia pulang larut. Setiap malam, dia menelepon Kirana di teras. Dia bahkan tidak sadar bahwa istrinya, perempuan yang dia anggap lemah, sedang menyiapkan sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Suatu malam, Galang pulang membawa map. Dia meletakkannya di depan saya dengan senyum yang dibuat-buat manis. Nin, katanya, ini surat administrasi perusahaan. Cuma formalitas. Tanda tangani saja di sini. Di sini. Dan di sini, saya membuka map itu, dan jantung saya hampir berhenti. Itu bukan surat formalitas, itu surat pengalihan saham. Jika saya menandatanganinya, seluruh saham mayoritas yang diwariskan ayah saya akan berpindah ke tangan Galang. Dengan satu coretan pena, saya akan kehilangan segalanya. Saya menahan diri agar wajah saya tetap tenang. Wah, banyak sekali ya. Mas, kata saya sambil pura-pura mengantuk. Saya baca dulu pelan-pelan besok. Mata saya sudah lelah malam ini. Galang mengernyit. Sedikit kesal. Tapi dia tidak bisa memaksa tanpa terlihat mencurigakan. Ya sudah. Tapi jangan lama-lama. Aku butuh cepat, katanya. Malam itu saya tidak tidur. Saya foto setiap halaman surat itu. Lalu saya kirim ke Pak Hartono. Keesokan harinya, beliau menelpon dengan suara serius. Bu Anindya, ini upaya pengambil alihan. Kalau Anda tanda tangani, Anda akan kehilangan hak atas perusahaan. Untung Anda tidak langsung menurutinya. Saya menarik napas panjang. Ternyata mereka tidak hanya ingin membuang saya. Mereka ingin merampas semua yang menjadi milik saya. Sejak hari itu, saya tahu. Saya tidak boleh ragu lagi. Saya kembalikan map itu pada Galang beberapa hari kemudian. Saya berkata, Mas, surat ini ada beberapa poin yang saya kurang paham. Saya mau konsultasi notaris dulu, ya, biar aman. Galang tampak tidak senang, tapi menahan diri. Dia tidak tahu. Saya sudah selangkah di depannya. Tekanan dari mereka semakin menjadi. Bu Sukmawati mulai sering datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Setiap kali datang, beliau seperti sengaja mengusik. Beliau memindahkan barang-barang saya. Beliau berkomentar tentang masakan saya. Suatu kali, beliau bahkan membawa katalog perhiasan dan berkata, Nin, perempuan yang akan mendampingi Galang nanti pasti butuh ini semua. Kamu bantu pilihkan, ya. Anggap saja kamu kakaknya. Saya hanya tersenyum dan mengangguk. Di dalam hati, setiap penghinaan itu menjadi bahan bakar. Suatu malam, saya pulang lebih awal dari kantor. Rumah terasa sepi, tapi dari ruang kerja Galang, saya dengar suara. Galang dan ibunya sedang berbicara. Saya berhenti di balik pintu, menahan napas. Bu, kata Galang, acara anniversary tinggal seminggu lagi. Setelah itu, semua beres. Anin pasti syok dan langsung pergi. Begitu dia keluar dari rumah ini, kita urus surat-suratnya. Bagus, jawab Bu Sukmawati. Sudah waktunya kamu punya istri yang bisa memberi keturunan. Anin itu sudah tidak ada gunanya. Untung saja dia perempuan polos yang tidak pernah curiga. Saya berdiri di balik pintu. Tubuh saya gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang akhirnya mencapai puncaknya. Perempuan polos.
Itu sebutan mereka untuk saya. Untuk perempuan yang membangun semua yang mereka nikmati. Saya berbalik pelan, lalu masuk ke kamar tanpa suara. Malam itu, di dalam gelap, saya tersenyum sendiri. Mereka pikir saya tidak akan pernah tahu apa-apa. Justru anggapan remeh itu yang akan menjadi senjata saya. Karena mereka terlalu meremehkan saya. Mereka tidak pernah berhati-hati. Dan kelalaian mereka. Saya catat semuanya. 3 hari sebelum acara, Kirana datang ke ruangan saya. Dia tersenyum manis seperti biasa. "Bu Anindya," katanya, "Bapak Galang minta ibu menyiapkan gaun terbaik untuk acara nanti," katanya. "Malam itu akan jadi malam yang bersejarah." Saya membalas senyumnya. "Tentu," kata saya, tenang. "Saya pasti datang dengan penampilan terbaik. Kamu juga, ya. Pastikan kamu cantik malam itu. Karena semua mata akan tertuju ke panggung." Kirana tertawa kecil, merasa menang. Dia tidak tahu makna ganda dari kalimat saya. Dia keluar dengan langkah ringan. Dan saya menatap punggungnya sambil berpikir, nikmatilah hari-harimu yang tersisa. Malam sebelum acara, saya berdiri di depan cermin. Saya menatap perempuan di pantulan itu. 12 tahun dia mengorbankan diri. 12 tahun dia mengecilkan dirinya supaya suaminya terlihat besar. Tapi malam besok, perempuan itu akan berhenti menjadi bayangan. Saya tidur nyenyak malam itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, hari acara pun tiba. Pagi itu, saya bangun lebih awal dari biasanya. Saya duduk sejenak di tepi tempat tidur, menarik napas dalam-dalam. Hari ini, segalanya akan berubah. Saya menelpon Pak Hartono untuk memastikan semua dokumen sudah siap. Saya menghubungi Pak Budi dan Bu Ratih, memastikan mereka akan hadir tepat waktu dengan map bukti masing-masing. Lalu saya menyiapkan tas kecil berisi flash disk yang memuat seluruh data untuk ditampilkan di layar nanti. Galang berangkat lebih dulu. Sebelum pergi, dia menatap saya dari ujung ruangan. "Jangan lupa datang, Nin," katanya dengan senyum dingin. "Aku ingin kamu menyaksikan momen besarku." Saya membalas tenang. "Pasti." "Mas, saya tidak akan melewatkannya untuk apapun." Dia tidak tahu. Momen besar itu akan menjadi miliknya yang terakhir. Ballroom hotel mewah di pusat kota itu dipenuhi tamu. 300 undangan, klien besar, mitra perusahaan, pejabat, dan wartawan dari beberapa media. Lampu kristal berkilauan, musik mengalun lembut. Semua orang berpakaian terbaik. Galang datang dengan jas hitam mahal. Dia tampak begitu percaya diri. Di sampingnya, Kirana mengenakan gaun merah menyala. Berdiri seolah dia sudah menjadi nyonya rumah. Ibu mertua saya, Bu Sukmawati, duduk di meja depan dengan senyum bangga. Mereka bertiga, satu komplotan, menunggu momen kemenangan mereka. Saya datang sendiri, mengenakan gaun hitam sederhana, namun elegan. Tidak mencolok, tapi anggun. Saya tahu, malam ini bukan soal pakaian. Malam ini soal kebenaran. Galang menghampiri saya sebentar. Dia berbisik. Duduk yang manis di meja belakang. "Nin, malam ini aku punya pengumuman penting." Matanya berkilat, penuh ejekan yang tak dia sembunyikan lagi. Saya hanya tersenyum. "Tentu, Mas, saya akan menunggu pengumumanmu." Dia tidak tahu betapa saya juga menantikan momen itu. Acara dimulai. Sambutan demi sambutan mengalir. Lalu, tibalah saatnya. Galang naik ke panggung. Dia mengambil mikrofon. Senyumnya lebar. Sorot lampu menyinari wajahnya. "Bapak, Ibu, para tamu yang terhormat," katanya. "Malam ini bukan sekadar perayaan ulang tahun perusahaan. Malam ini, saya ingin memperkenalkan wajah baru yang akan membawa perusahaan ini ke masa depan." Dia menoleh ke arah Kirana. Mengulurkan tangan, Kirana naik ke panggung dengan anggun. Di tengah tepuk tangan yang bingung dari para tamu. "Perkenalkan," lanjut Galang, "Kirana Dewanti. Mulai malam ini, dia akan menjadi direktur baru di perusahaan kita." Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada sinis. "Dan bagi yang bertanya soal istri saya, mari kita doakan saja.
Tidak semua perempuan ditakdirkan untuk mendampingi seorang pemimpin. Ruangan riuh dengan bisik-bisik. Beberapa tamu menoleh ke arah saya dengan tatapan kasihan. Bu Sukmawati tersenyum puas. Kirana berdiri di panggung, menikmati setiap detik. Inilah momen yang mereka rencanakan. Mempermalukan saya di depan 300 orang. Saya berdiri dari kursi. Pelan, tenang. Semua mata mulai tertuju pada saya. Saya melangkah ke arah panggung dengan kepala tegak dan punggung lurus. Di belakang saya, Pak Hartono, Pak Budi, dan Bu Ratih ikut berjalan, membawa map-map tebal di tangan mereka. Galang mengernyit. Min, kamu mau apa? Ini bukan tempatmu. Saya naik ke panggung. Saya ambil mikrofon kedua. Lalu, saya menghadap para tamu. Suara saya tenang, tapi jelas terdengar ke seluruh ruangan. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian, kata saya. Nama saya Anindya Maheswari. Saya istri sah dari Galang Wibisono, dan saya juga pemegang saham mayoritas dari perusahaan ini. Ruangan langsung hening. Senyum di wajah Galang membeku. Sebelum suami saya melanjutkan pengumumannya, kata saya, izinkan saya menambahkan beberapa fakta, supaya malam ini benar-benar menjadi malam yang bersejarah, seperti yang dia janjikan. Saya berikan isyarat. Pak Budi maju, membuka map pertama. Layar besar di belakang panggung menyala, menampilkan dokumen demi dokumen. Perusahaan ini didirikan oleh ayah saya, kata saya, sebelum beliau wafat. Seluruh saham mayoritas diwariskan atas nama saya, bukan atas nama suami saya. Galang hanyalah direktur utama. Dia bekerja untuk perusahaan ini. Untuk saya, bukan sebaliknya. Di layar muncul sertifikat kepemilikan saham. Jelas terlihat nama saya, Anindya Maheswari, sebagai pemegang 51% saham perusahaan. Tamu-tamu mulai berbisik. Beberapa mitra bisnis saling pandang dengan wajah terkejut. Selama ini mereka mengira Galang pemilik segalanya. Ternyata dia hanya pegawai dengan kursi pinjaman. Wajah Galang pucat, bibirnya bergetar. Min, hentikan. Tapi saya tidak berhenti. Saya tunjuk layar. Dan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah laporan keuangan setahun terakhir. Sebuah apartemen mewah di Kemang, disewa dengan uang perusahaan. Sebuah mobil mewah, dibeli dengan dana operasional, lalu dibalik namakan ke seseorang. Saya menoleh pada Kirana. Kenama Kirana Dewanti. Suara terkesiap memenuhi ruangan. Semua mata kini beralih ke Kirana, yang wajahnya mendadak putih. Gaun merahnya tiba-tiba terlihat seperti bendera malu. Suami saya tidak hanya berkhianat, lanjut saya. Dia menggunakan uang perusahaan, uang yang dibangun dari kerja keras ayah saya, untuk membiayai perempuan simpanannya. Ini bukan urusan rumah tangga lagi. Ini penggelapan dana, dan saya punya semua buktinya. Hitam di atas putih. Galang menjatuhkan mikrofonnya. Suaranya berderak di lantai. Ini fitnah, teriaknya. Kamu hanya istri yang cemburu. Saya menatapnya tenang. Cemburu? Tidak. Mas, akuntan tidak cemburu. Akuntan hanya membaca angka, dan setiap angka di layar itu adalah tanda tanganmu sendiri. Di meja depan, Bu Sukmawati berdiri dengan wajah merah. Beraninya kamu mempermalukan anakku di depan umum. Saya menoleh padanya. Mempermalukan? Bu, saya hanya mengatakan kebenaran. Bukankah ibu sendiri yang bilang, anak ibu berhak bahagia, berhak punya perempuan lain. Saya hanya membantu ibu mewujudkannya. Sekarang seluruh ruangan tahu siapa perempuan itu. Bu Sukmawati terduduk kembali, tidak bisa berkata apa-apa. Saya belum selesai. Saya berikan isyarat sekali lagi. Di layar muncul satu dokumen terakhir. Dan ini, kata saya, adalah surat pengalihan saham yang suami saya minta saya tanda tangani beberapa minggu lalu dengan dalih formalitas. Padahal isinya merampas seluruh hak saya atas perusahaan ini. Untungnya, saya seorang akuntan. Saya membaca setiap baris sebelum menandatangani apapun. Para tamu terkesiap. Wajah Galang kini benar-benar hancur. Rencananya, satu persatu terbongkar di depan semua orang
yang dulu mengaguminya. Pak Hartono melangkah maju. Dia memperkenalkan diri sebagai pengacara saya dengan suara tegas. Beliau mengumumkan, per malam ini, atas instruksi pemegang saham mayoritas, Saudara Galang Wibisono diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama. Seluruh aset perusahaan yang disalahgunakan akan ditarik kembali. Dan proses hukum atas dugaan penggelapan dana akan segera berjalan. Ruangan meledak dalam keriuhan. Wartawan mulai memotret. Para tamu berbisik. Dalam hitungan menit, dunia yang Galang bangun di atas kebohongan runtuh di depan matanya sendiri. Galang berlutut di panggung. Air matanya mengalir. Nin, tolong. Aku hilaf. Maafkan aku. Jangan lakukan ini. Sorot lampu masih menyinari panggung. 300 pasang mata menyaksikan. Wartawan terus memotret. Pria yang beberapa menit lalu begitu angkuh, kini menangis di lantai panggung yang sama, di mana dia berencana mempermalukan saya. Disitulah dia jatuh. Saya menatapnya. Pria yang dulu saya cintai dengan seluruh hati saya. Pria yang saya bangun dari nol. Pria yang membalas semua itu dengan pengkhianatan. Galang, kata saya pelan. Selama 12 tahun, aku berlutut untukmu. Aku mengecilkan diriku supaya kamu terlihat besar. Aku menyimpan setiap luka demi menjaga rumah tangga kita. Tapi kamu tidak pernah menghargai satu pun dari itu. Saya berhenti sejenak. Kamu menyebutku perempuan polos yang tidak akan pernah tahu apa-apa. Kamu dan ibumu menertawakan kesetiaanku. Kalian pikir kebaikanku adalah kebodohan. Tapi lihatlah sekarang, siapa yang berdiri dan siapa yang berlutut. Air mata Galang semakin deras. Dia mencoba meraih tangan saya, tapi saya menariknya pelan. Sekarang, giliranmu yang berlutut. Tapi bukan padaku, berlututlah pada hukum. Karena itu yang akan kamu hadapi mulai sekarang. Saya berbalik. Saya tinggalkan panggung itu dengan langkah tenang. Di belakang saya, Galang masih berlutut. Kirana sudah menghilang entah kemana. Kabur dari ruangan saat semua mata tertuju padanya. Bu Sukmawati menunduk dalam diam. Saya berjalan keluar dari ballroom. Udara malam menyambut saya. Sejuk. Lega. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya bisa bernapas dengan bebas. Hari-hari setelah malam itu berjalan cepat. Berita tentang skandal di acara perusahaan menyebar luas. Tapi yang muncul bukan citra saya sebagai istri yang dipermalukan. Yang muncul adalah sosok perempuan yang berdiri tegak membela kehormatannya. Banyak yang menghubungi saya, memberi dukungan, mengucapkan kagum. Proses hukum berjalan sesuai bukti. Galang harus mengembalikan seluruh dana yang dia salahgunakan. Jabatannya hilang. Nama baiknya yang dulu dia banggakan, kini hancur. Apartemen mewah di Kemang ditarik kembali oleh perusahaan. Mobil mewah itu disita. Semua kemewahan yang dia tumpuk di atas pengkhianatan lenyap dalam sekejap. Para mitra bisnis yang dulu menghormati Galang kini berbalik. Satu persatu kontrak kerjasama dialihkan kepada saya sebagai pemegang sah perusahaan. Beberapa klien bahkan menelpon langsung mengucapkan dukungan. Bu Anindya, kata salah satu dari mereka, kami selalu tahu siapa otak di balik perusahaan ini. Kami senang akhirnya Anda yang memimpin di depan. Kata-kata itu menyembuhkan luka yang sudah lama saya simpan. Galang mencoba melawan. Dia menyewa pengacara untuk menggugat balik. Tapi setiap dokumen yang saya miliki terlalu kuat. Saham atas nama saya, bukti penggelapan dana, semuanya sah dan lengkap. Pengacaranya sendiri akhirnya menyerah. Galang kalah di setiap sudut. Kirana menghilang tak lama setelah malam itu. Begitu Galang tidak lagi punya kuasa dan uang, dia pergi tanpa menoleh. Rupanya, cinta yang dia tawarkan hanya sebatas isi rekening. Saat rekening kosong, cintanya pun ikut habis. Belakangan saya dengar, Kirana sudah mendekati pengusaha lain yang lebih kaya. Pola yang sama. Hanya korban yang berbeda. Galang, yang dulu begitu angkuh, kini tinggal di apartemen sewaan kecil. Pekerjaannya tidak ada yang menerima, karena reputasinya sudah hancur di kalangan bisnis. Kabar terakhir yang saya dengar, dia bahkan harus menjual jam tangan dan mobil pribadinya untuk bertahan. Karma, ternyata.
tidak pernah terlambat, hanya menunggu waktu yang tepat. Bu Sukmawati datang ke rumah saya beberapa minggu kemudian. Wajahnya tidak lagi sombong. Dia duduk di ruang tamu yang sama. Tempat dulu dia menghina saya. Kali ini, dia menunduk. "Nin," katanya lirih. "Ibu minta maaf. Ibu salah. Ibu terlalu memanjakan Galang sampai lupa siapa yang sebenarnya menjaga keluarga ini." Saya menatapnya. Saya tidak membenci beliau. Saya hanya merasa lelah. "Bu," kata saya. "Saya tidak akan membalas dengan kebencian. Tapi, maaf, saya juga tidak bisa pura-pura semuanya baik-baik saja. Saya hanya ingin hidup dengan tenang, tanpa luka baru." Beliau mengangguk, lalu pergi dengan langkah berat. Itu terakhir kali saya melihatnya. Saya dan Galang resmi bercerai 3 bulan kemudian. Di pengadilan, dia tampak begitu berbeda. Tidak ada lagi pria percaya diri yang dulu berdiri di panggung. Yang ada hanya laki-laki yang kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Saat hakim mengetuk palu, saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa bebas. Sebelum meninggalkan ruang sidang, Galang menghampiri saya untuk terakhir kalinya. Suaranya lirih. "Min, apakah tidak ada kesempatan kedua untukku?" Saya menatapnya tenang. "Galang, kesempatan itu sudah pernah kamu punya. 12 tahun lamanya. Kamu yang memilih membuangnya." Lalu saya berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Bab itu sudah saya tutup. Untuk selamanya. Saya kembali memimpin perusahaan yang ditinggalkan ayah saya. Bukan dari belakang lagi, tapi dari kursi paling depan. Dengan dukungan Pak Budi, Bu Ratih, dan seluruh karyawan yang loyal. Perusahaan justru tumbuh lebih sehat dari sebelumnya. Ternyata selama ini yang menjaga roda perusahaan tetap berputar, bukan Galang, tapi sistem keuangan yang sejak dulu saya bangun dengan hati-hati. Bulan-bulan pertama tidak mudah. Memimpin perusahaan besar di depan publik membutuhkan keberanian yang berbeda dari bekerja di balik layar. Tapi setiap kali saya ragu, saya ingat pesan ayah saya. Perusahaan ini beliau titipkan pada saya, dan saya tidak akan mengecewakan beliau lagi. Saya melakukan banyak perubahan. Saya naikkan kesejahteraan karyawan yang selama ini terabaikan. Saya bersihkan setiap pos pengeluaran yang tidak transparan. Saya bangun budaya kerja yang jujur dan saling menghormati. Perlahan, perusahaan tidak hanya pulih, tapi berkembang lebih besar dari yang pernah Galang capai. Keuntungan meningkat. Reputasi membaik, dan untuk pertama kalinya, semua orang tahu siapa pemimpin sebenarnya. Suatu sore, saya duduk di teras rumah, secangkir teh hangat di tangan. Matahari mulai turun, mewarnai langit dengan jingga yang lembut. Saya menatap ke kejauhan, dan untuk pertama kalinya, saya merasa damai sepenuhnya. Ponsel saya berdering, sebuah pesan dari seorang sahabat lama. "Nin, kapan-kapan mari makan malam. Aku bangga padamu. Kamu perempuan paling kuat yang aku kenal." Saya tersenyum membacanya. Hati saya hangat. 6 bulan setelah malam yang mengubah hidup saya bukan lagi perempuan yang bersembunyi di balik bayang-bayang suaminya. Saya adalah Anindya Maheswari, perempuan yang sudah melewati badai dan keluar dengan lebih kuat. Perempuan yang akhirnya tahu nilai dirinya sendiri. Kadang saya merenung, apakah saya menyesal telah memberikan 12 tahun hidup saya pada orang yang salah? Jawabannya, tidak. Karena dari penderitaan itu, saya belajar tentang kekuatan yang tidak pernah saya tahu saya miliki. Saya belajar bahwa harga diri jauh lebih berharga daripada hubungan yang dibangun di atas penghinaan. Dan saya belajar bahwa perempuan yang paling tenang seringkali adalah perempuan yang paling tidak boleh diremehkan. Bapak Ibu pendengar sekalian, cerita yang baru saja Anda dengar adalah kisah fiksi yang dibuat semirip mungkin dengan kehidupan nyata, agar kita semua bisa mengambil hikmah darinya. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah membiarkan siapapun menginjak harga dirimu, sekuat apapun cintamu pada mereka. Dan jangan pernah merasa bahwa kebaikanmu adalah kelemahan. Karena seringkali orang yang paling tenang adalah orang yang paling kuat. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti Anindya dulu. Memberi segalanya, tapi dianggap tidak ada. Mengorbankan diri, tapi dibalas pengkhianatan. Jika kamu salah satunya, ingatlah,
Kesabaranmu bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Ada juga banyak suami seperti Galang yang lupa bahwa kesuksesan yang dibangun di atas pengorbanan orang lain akan runtuh saat pengorbanan itu berhenti. Dan ada pula para ibu seperti Bu Sukmawati yang memanjakan anaknya sampai lupa mengajarkan arti tanggung jawab. Ingatlah, karma selalu bekerja. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Kejujuran adalah fondasi sebuah pernikahan. Dan pengkhianatan pada akhirnya akan selalu berujung pada kehancuran. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk menghargai atau untuk mengkhianati, untuk setia atau untuk serakah. Pilihlah dengan bijak, karena setiap pilihan akan kembali pada diri kita sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, tinggalkan komentar dan ceritakan pendapat kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya.